Selamat datang di Ermo TV. Bersama saya, Saiful Zaman, kebaikan yang terorganisir akan selalu mengalahkan kejahatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di ruang kedaulatan rakyat, di mana kebebasan berekspresi tak boleh dibungkam. Sahabat SZ, bayangkan 10 tahun dia memimpin negeri ini. 10 tahun dia berkuasa dari istana. Dan yang tersisa hari ini adalah daftar panjang kerusakan. Yang salah siapa? Jangan buru-buru rakyat yang salah ya. Langsung biasanya dikomandoi salah rakyat. Karena faktanya ini terjadi karena sumbernya dari satu nama, yaitu Joko Widodo. Ya, Joko Widodo. Hari ini mulai dari dasar negara, konstitusi. Apa jadinya kalau konstitusi bukan lagi pondasi, tapi kertas lipat untuk kepentingan politik? Amandemen demi amandemen dibungkus wacana. Batas jabatan dibengkokkan lewat anak muda yang terlalu cepat dewasa secara politik. Gibran maju, rakyat terdiam. MK berubah, rakyat bingung. Ini untuk rakyat. Tapi rakyat tahu, ini bukan demokrasi, ini dinasti. 10 tahun bukan waktu yang sebentar. Dan selama itu pula kita menyaksikan para kerabat, kolega, dan kroni naik pangkat lebih cepat daripada ASN yang berprestasi. Proyek-proyek besar jatuh ke tangan yang kebetulan kenal. BUMN dikelola seperti arisan rumah tangga. Dan kalau ada suara kritik, tenang. Buzzer sudah disiapkan, dibiayai, dikoordinasi, bahkan kadang dikultuskan. Kritik tak dilawan dengan data, tapi dengan narasi murahan dan serangan personal. Inilah zaman di mana opini lebih berkuasa daripada akal sehat. Utang itu wajar. Ya, tapi yang tak wajar adalah ketika utang jadi adiksi. Dulu kita diajari belanja harus sesuai dengan kemampuan. Tapi kini belanja dulu, mikir cicil belakangan. Akhirnya rakyat ngikutin dengan cara seperti itu. Proyek infrastruktur digeber, tapi tak semua selesai. Sebagian mangkrak, sebagian tidak efektif. Tapi semua disumpal narasi, ini legacy. Tapi kalau legasinya utang, jangan kaget kalau anak cucu kita nantinya jadi pembayar dosa politik era Joko Widodo. Dan di era inilah kekuasaan bukan hanya di tangan presiden di era Jokowi, tapi juga di jari para buzzer. Mereka tak dipilih rakyat, tidak tunduk pada hukum negara, tapi punya kekuatan mematikan. Mereka membungkam aktivis, menggoreng wacana, mengubah kebenaran jadi terserah yang bayar. Buzzer adalah penjaga istana. Tapi bukan dengan senjata, melainkan dengan akun-akun palsu dan komen receh berbayar. Hari ini, banyak orang coba membela. Setidaknya ada jalan tol, bandara, pelabuhan. Tapi demokrasi bukan soal beton. Negara bukan hanya soal infrastruktur, tapi juga soal keadilan, moralitas, dan akal sehat. Dan 10 tahun terakhir kita menyaksikan semua itu dilecehkan dengan senyum manis. Jadi kalau hari ini kita bertanya, semuanya salah siapa? Jawabannya adalah, ya, salah Jokowi. Dan dia bangga akan hal itu. Sahabat, ini menjadi sebuah catatan bersama kita. Bagaimana Joko Widodo
harus mempertanggungjawabkan ini semua. Maka kita akan bahas bagaimana terbongkarnya semua kepalsuan. Dan ini, jika kepalsuan-kepalsuan itu terbukti, maka inilah detik-detik Jokowi akan diproses hukum. Sebelumnya, tanggal 16, Jokowi akan digeruduk oleh para intelektual, oleh para penjaga demokrasi Indonesia. Maka itu akan kita pantau bersama ya. Jadi mari kita lihat kabar-kabarnya hari ini. Banyak catatan dari para netizen yang kurang lebih isinya seperti ini. Mantan lurah lagi panik dan uring-uringan. Menteri-menterinya Jokowi dipanggil ke Solo. Satu persatu diminta memberikan statement ke publik. Ya, ini yang terjadi. Katanya Jokowi berniat melawan oknum penyebar isu ijazah palsu. Dipertimbangkan untuk dikaji lebih dalam oleh pengacara karena memang sudah disampaikan oleh rektor UGM, sudah disampaikan yang terakhir oleh dekan Fakultas Kehutanan, itu sudah jelas semuanya. Alasan langkah ini diambil apa sih Pak? Alasan langkah hukum diambil ini apa? Ya kita kan ingin menunjukkan bahwa betul-betul teknik kuliah di Fakultas Kehutanan betul-betul ijazahnya dikeluarkan oleh Universitas Gadjah Mada dan sudah disampaikan, tidak hanya sekali kan rektor, dekan disampaikan, sudah dibuka seperti itu. Jadi kalau masih urusan huruf lah, nanti urusan angka, urusan itu sudah. Dan yang paling penting, siapa yang mendalilkan itu dia yang membuktikan. Siapa yang menuduh, dia yang juga harus membuktikan. Makin seru saja ya. Oke, kita lihat. Panik jelang geruduk UGM, mulai ada alasan ijazahnya hilang, pembatasan tamu, dan bahkan dia menunjuk lawyer. Apa itu bukan bentuk kepanikan dan bentuk uring-uringannya? Ya. Jelang acara halal bihalal yang banyak disebut netizen plus 62 sebagai geruduk UGM, Selasa pekan depan, maksudnya lusa, sekarang hari Ahad ya, Senin lusa. UGM tampak sibuk mempersiapkan alasan untuk momentum yang ditunggu-tunggu seluruh rakyat Indonesia. Betapa tidak, hari-hari ini mulai berseliweran berbagai berita terkait hal tersebut. Mulai dari yang berasal dari sumber sekretariat UGM resmi, seorang guru besar yang berniat melakukan pembelaan, hingga adanya tuntutan kepada para alumnus UGM asli dari orang-orang yang malahan bukan dari UGM, tetapi jebolan kampus lain. Terlalu, demikian diksi yang kerap saya gunakan menurut Roy Suryo ya. Ini digunakan untuk menyatakan terlalu. Setelah lebih dari 1 tahun dekade berlalu, hanya bisa ditunjukkan dengan selembar fotokopi hitam putih dan itu pun tanpa adanya bukti legasi resmi dari UGM. Awal lebaran kemarin dimunculkan oleh kader Partai Sebar Ijazah, disingkat PSI, sebuah foto yang disebut dan diakuinya sebagai ijazah asli JKW. Bahkan sempat dikatakannya diterima langsung dari JKW. Jokowi maksudnya ya. Kini mulai ada dalih yang barusan dimunculkan soal kabar kemungkinan bahwa ijazah itu memang pernah ada, kemudian hilang, dan dilakukan penerbitan ulang atau reprinting yang diucapkan oleh seorang guru besar dari UGM sendiri. Tapi kalimat itu baru muncul sekarang, setelah Jokowinya panik. Statement dari Profesor Dr. Markus Priyogunarto, guru besar hukum pidana UGM, sebagaimana yang termuat di berbagai media online ini pun sontak mengakibatkan kegaduhan baru terkait kasus ijazah yang disebut-sebut palsu oleh netizen dan didukung analis berdasar saintifik teknologi berbagai pakar independen akhir-akhir ini.
Apalagi kalau hasil alasan ilmiah dari foto ijazah. Publikasi kader PSI itu menunjukkan kepalsuan dan bukti banyak adanya retouch atau image editing setelah diperiksa dengan metode ELA, Error Level Analysis. Belum lagi setelah diuji menggunakan software berbasis SCI, Scientific Crime Identification, seperti face recognition dan face comparator pas foto. Yang ditempelkan pada foto ijazah versi kader PSI itu mismatch atau tidak cocok dengan JKW dan malah match atau cocok identik dengan orang lain yang bernama Dumanto Budi Utomo. Menyeret nama baru lagi nih. Tapi sebetulnya nggak baru, ini beberapa tahun lalu sudah muncul juga. Dan dia adalah sepupu dari Jokowi yang pernah menjadi dirut atau masih ya PT Baratoba Energy. Sebagaimana analisis saya kemarin tentang match menurut AI pas foto di ijazah JKW adalah DBU ambyar. Maka kita lihat banyak pasal-pasal yang sudah mengintai. Mobil penyok, cat terkelupas, jangan panik, Mekarjaya solusinya. Kami spesialis bodywork dengan hasil rapi, presisi, dan tahan lama. Dari baret kecil sampai perbaikan besar, semua ditangani oleh teknisi berpengalaman. Lihat hasilnya, mobil kembali mulus seperti baru keluar dari showroom. Mau servis cepat dan terjangkau? Kunjungi bengkel Mekarjaya di dekat lampu merah Samsat Bandung. Gampang dicari. Harga bersahabat, kualitas terjamin. Yuk, buktikan sendiri. Mekarjaya, ahlinya bodywork.